Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel guys. Kembali lagi ke Tania Aurelia Santosa dengan NIM 21010722029. Baiklah, kembali lagi ke mata kuliah akuntansi perbankan yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Elianora dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang akuntansi perbankan, yaitu laporan keuangan bank. Langsung saja ke materinya, yaitu apa sih laporan keuangan bank itu? Laporan keuangan bank itu adalah yang memberikan jasa perbankan dan jasa keuangan dan jasa lainnya kepada masyarakat guna mendapatkan laba yang berdampak pada peningkatan kekayaan pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaannya, yaitu berupa nilai dividen dan harga saham naik. Dan pada penilaian kinerjanya, suatu bank dapat dilakukan melalui analisis terhadap laporan keuangannya. Tentunya laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang sudah terdaftar. Walaupun harus disadari bahwa laporan keuangan memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan kondisi keuangan sejati pada bank tersebut. Laporan keuangan dan manipulasi data sulit dihindari untuk terjadinya pada suatu laporan keuangan bank, baik yang sudah go publik maupun yang belum atau disebut dengan privat. Karena itu, para analisis perbankan dan investor menggunakan informasi lain selain laporan keuangan dalam membuat analisis kinerja suatu bank. Setiap bank diwajibkan juga membuat dan menyampaikan laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontingensi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sendiri. Berdasarkan ketentuan beberapa bentuk laporan keuangan tadi seperti neraca, laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontingensi, ya, dan yang dilengkapi dengan kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya. Perhitungan rasio keuangannya, perhitungan kewajiban penyedia modal minimumnya, serta transaksi valuta asing dan harus dipublikasikan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu adanya tujuan dari laporan keuangan. Dalam sebuah bank, setiap keuangan merupakan salah satu bentuk dari informasi dari aktivitas perusahaan di masa lalu dan bentuk pertanggungjawaban manajemen yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan yang bersifat finansial. Pengguna laporan keuangan bank ini adalah yang pertama yaitu manajemen bank, yang kedua yaitu pemilik bank, yang ketiga yaitu investor, yang keempat yaitu adanya bank sentral, dan adanya juga pemerintah untuk kepentingan pajak dan perencanaan pembangunan ekonominya. Tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pemangku kepentingan dalam membuat keputusan finansial. Itulah dari tujuan laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu adanya juga keterbatasan laporan keuangan, yaitu yang pertama adanya yang bersifat historis. Yang bersifat historis ini adalah merupakan kejadian yang telah lewat. Oleh karena itu, laporan keuangan dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber dalam proses pengambilan keputusan finansial. Yang kedua yaitu bersifat umum. Bersifat umum ini yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu saja. Yang ketiga yaitu adanya bersifat konservatif, ini adalah yang menghadapi ketidakpastian dan laziman yang dipilih alternatif yang menghasilkan atau menambah laba bersihnya. Selanjutnya yaitu adanya jenis-jenis laporan keuangan bank berdasarkan waktunya. Terdiri dari 3 jenis laporan keuangan bank, yaitu yang pertama adanya laporan keuangan bulanan.
Laporan keuangan bulanan ini disiapkan selama setahun dan pencatatannya setiap akhir bulan. Laporan keuangan bulanan ini juga merupakan kebijakan antar kantor pusat bank dan seluruh cabang bank hingga perwakilan banknya sendiri. Yang kedua yaitu adanya laporan keuangan triwulan. Pada laporan keuangan triwulan ini dipersiapkan setiap 3 bulan selama setahun. Misalkan Maret, Juni, September, dan Desember. Selain itu, laporan ini juga harus disajikan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau biasa kita sebut dengan OJK. Artinya yaitu mempublikasikan laporan ini secara kinerja, hasil usaha, dan neraca bank berdasarkan PSAK sendiri. Pedoman akuntansi perbankan Indonesia, bahkan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu adanya laporan keuangan tahunan. Jenis laporan keuangan tahunan ini biasanya dipersiapkan setiap tahun, di mana laporan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan bank secara menyeluruh. Dengan begitu, laporan ini akan memberikan gambaran kepada nasabah maupun publik mengenai kinerja serta performa dari bank tersebut selama setahun. Di sisi lain, laporan keuangan tahunan ini juga harus memberikan transparansi, karena laporan ini akan diberikan kepada Bank Indonesia, lembaga keuangan lain, hingga terlibat dalam pengembangan usaha bank. Ini merupakan dari jenis-jenis laporan keuangan berdasarkan waktunya. Yang selanjutnya yaitu adanya komponen laporan keuangan bank. Yang pertama yaitu adanya laporan neraca bank. Adapun komponen dari laporan neraca bank yang meliputi unsur-unsur yang pertama yaitu adanya giro, yang kedua kredit, yang ketiga pos deposito, yang keempat itu penempatan Bank Indonesia, yang kelima itu surat berharga atau obligasi, dan yang keenam yaitu adanya penyisihan penghapusan aktiva. Yang selanjutnya yaitu yang kedua adanya komponen laporan laba rugi bank. Sebuah laporan dalam memberikan informasi mengenai jumlah pendapatan suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi bank ini juga disajikan secara multiple step maupun berjenjang. Selain itu, diperhitungkan pendapatan bunga bersihnya dapat dihitung melalui pendapatan bunga dan biaya bunganya. Bahkan jumlah pendapatan bunga bersih ini akan menginformasikan mengenai tingkat penyebaran pendapatan yang terjadi di banknya sendiri. Yang ketiga yaitu adanya komponen laporan komitmen dan kontingensi yang disebut sebagai rekening administratif yang dapat disajikan secara terpisah mengenai antara komitmen dan kontingensinya sendiri. Selanjutnya yaitu adanya akun-akun laporan keuangan bank. Sebagai contoh yaitu adanya kas, penempatan bank pada BI, giro pada bank lain, penempatan bank lain, PPAP, kredit yang diberikan, PPAP, adanya pendapatan yang masih akan diterima, adanya biaya dibayar di muka, adanya uang muka pajak, adanya aktiva tetap, adanya akumulasi penyusutan aktiva tetap, adanya agunan yang diambil alih, adanya aktiva lain, adanya giro, adanya kewajiban segera lainnya, adanya tabungan, ada simpanan berjangka, adanya sertifikat deposito, adanya simpanan dari bank lain, adanya kewajiban akseptasi, adanya leasing, adanya RAK pasif, ada hasil bunga, ada provisi dan komisi, ada beban bunga, ada pendapatan provisi, ada pendapatan kenaikan nilai surat berharga, ada pendapatan lainnya, ada beban administrasi dan umum, adanya beban personalia, adanya pendapatan non-operasional, adanya beban non-operasional, adanya fasilitas pinjaman yang diterima belum digunakan, adanya fasilitas kredit kepada nasabah, adanya irrecoverable
adanya irrevocable, adanya garansi yang diterima, adanya pendapatan bunga dalam penyelesaian, ada garansi yang diberikan, ada revocable, ada long possession. Itu merupakan contoh dari akun-akun laporan keuangan bank. Baiklah, sekian dari materi tentang laporan keuangan bank yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa ke materi akuntansi perbankan yang selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.